Perkenalkan, nama saya Musliadi Saguni. Saya lahir di Nrekang, tepatnya di Kampung Saruran dan Loco, di mana kampung tersebut adalah penghasil bawang merah yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian mulai pendidikan saya mulai SD sampai SMA ada di Kabupaten Nrekang. Dan yang lebih menarik, pada waktu saya SMP sampai SMA selama 6 tahun, saya jalan kaki sekitar 6 km menuju ke SMP dan SMA selama 6 tahun. Jadi tiap hari kurang lebih 12 km saya jalan kaki. Setelah tamat SMA, saya melanjutkan pendidikan ke Makassar, tepatnya di Poltekpar. Pada waktu itu adalah BPLP Makassar. Tapi sebelum itu saya sebenarnya mendaftar di Unhas jurusan HI dan bahasa Inggris, tapi pada waktu itu rezeki belum ada, jadi saya mendaftar di tempat lain karena pada prinsipnya bahwa sekolah manapun kita tempati, yang penting kita seriusi, saya rasa tidak ada masalah. Nah, setelah masuk di Poltekpar, pada saat itu saya ambil jurusan F&B Service, dan pada waktu kuliah pada saat itu programnya adalah Chinese program, jadi semua departemen kita harus mengetahuinya, sehingga pada waktu kita terjun ke lapangan semua kita bisa jalankan dengan baik, walaupun ilmu dan pengalaman belum seberapa, tapi minimal kita sudah memahami. Nah, pada waktu itu saya training di Jogja dan Batam. Setelah itu saya masuk pertama pada waktu dibuka Sahid Hotel. Pada waktu dibuka Sahid Hotel, saya di Departemen F&B Service yang menghandle room service, restoran, dan acara-acara yang ada di Sahid pada waktu itu. Nah, ada prinsip saya pada waktu itu bahwa kalau kita merubah sesuatu, merubah diri kita, ya tentu kita harus belajar dan bekerja keras. Nah, saya harus menerima, harus cari tantangan baru. Pada waktu itu saya ambil BST dan tepatnya di Barombong pada waktu itu, karena cita-cita saya mau lihat luar negeri atau paling tidak mengembara, jadi saya harus berlayar. Nah, pada waktu saya berlayar, pertama saya sebagai cook, dan pindah perusahaan berikutnya saya di Mitsui OSK Line, di mana OSK Line ini adalah perusahaan kapal terbesar nomor 2 di dunia. Nah, ini pada waktu itu saya di Mitsui OSK Line itu, di mana kapalnya kurang lebih 800 unit dengan berbagai divisi, mulai dari passenger ship atau biasa orang ngomong adalah kapal pesiar, kemudian ada LNG, ada crude oil, VLCC, karena punya kapal yang begitu banyak. Jadi alhamdulillah suatu kesyukuran saya pernah di perusahaan itu yang mana berpusat di Minetoko, Tokyo. Nah, pada saat itu di situ saya mulai, karena pada waktu itu saya di Hotel Sahid. Jadi saya keluar, saya pergi berlayar. Nah, setelah berlayar disitulah betul-betul tantangan, karena di mana di sana kita dari berbagai suku, bangsa kita ketemu. Akhirnya
kita harus berprinsip bahwa tidak bisa kalau kita tidak serius menekuni bidang yang kita tekuni ini. Nah, pada waktu itu berjalan beberapa tahun saya bergabung di Mitsui OSK Line itu, mulai dari second cook, karena sebelumnya di hotel saya ada di F&B service. Jadi pada waktu itu saya harus beralih ke departemen lain, karena dimana pada waktu di Poltekpar pada saat itu semua departemen, biar front office, housekeeping itu harus kita tahu. Jadi kita punya dasar. Nah, pada waktu training juga kita harus banyak belajar. Jadi kita punya prinsip sebelum jadi manajer kita harus berpikir bahwa saya harus manajer nanti walaupun saya ini cleaning service sekarang. Nah, sebenarnya cita-cita saya awal sebenarnya itu adalah mau jadi tentara, Pak. Sebenarnya saya mau jadi tentara, tapi ya cita-cita tidak selamanya kita capai. Tentu ada hikmah di balik semua itu. Akhirnya saya masuk di sekolah perhotelan dan pariwisata. Nah, dengan berbagai rintangan dan tantangan, pada waktu saya mau pergi berlayar kurang lebih berapa bulan itu cari change atau cari lowongan di Jakarta, ternyata tidak seperti yang kita harapkan bahwa langsung dapat. Jadi kita harus istilahnya ya, harus memang kita bekerja keras dan gigih, karena kalau kita mundur kita juga malu kalau langsung pulang ke kampung ternyata tidak bekerja. Karena pada awalnya, pada prinsipnya itu kalau kita ketemu teman bukan bertanya uang, tapi paling tidak dia bertanya apa pekerjaan Anda. Jadi pada waktu itu disitulah saya harus berjuang. Pada waktu di kapal, alhamdulillah saya terakhir posisi saya adalah eksekutif chef pada waktu itu yang mengganti, alhamdulillah saya ganti orang Jepang langsung sebagai chef, dan itu pertama di perusahaan Mitsui OSK Line dari Makassar atau Poltekpar Makassar yang bisa menduduki posisi itu pada waktu itu. Akhirnya karena pertimbangan keluarga, pertimbangan lain, akhirnya saya harus berhenti. Padahal di perusahaan itu sebenarnya itu istilahnya ada pensiun, tapi semua itu saya ambil hikmahnya bahwa semua yang kita tekuni atau yang kita jalankan kita harus mengambil hikmahnya. Jadi pada saat itu saya keluar, saya melamar lagi di Makassar beberapa perusahaan, tapi akhirnya jatuhnya pergi ke Suraku untuk jalankan perusahaan keluarga pada waktu itu yang menghandle PT Inco, PT Vale yang kebetulan menghandle catering. Nah, setelah itu saya lanjut lagi bahwa saya masuk di, alhamdulillah saya masuk di Clarion pada waktu itu, kurang lebih 3 tahun. Saya keluar lagi, beberapa perusahaan yang kita tempati, dan semua itu ada hikmahnya. Jadi adik-adik yang mau untuk mengembangkan karir, ya memang kita harus sabar dan tekun untuk menjalankan apa yang kita harapkan, yang kita tekuni sekarang. Karena kalau kita tidak tekun, ya tidak bisa. Olehnya itu prinsip saya sekarang pertama adalah bagaimana kita menanamkan kebaikan di mana-mana. Ya, itu di mana-mana kita harus tanamkan kebaikan, karena itulah yang modal paling utama. Kemudian kedua, pada waktu kita kerja, ya paling tidak yang lebih penting itu adalah ada istilahnya bahwa di mana ada kemauan di situ ada jalan. Where there is the will, there is the way. Kemudian biasa juga itu ada, biasa saya selalu pegang teguh itu bahwa success isn't
cleverness but get hard from desire. Artinya kesuksesan bukan milik orang yang pintar saja, tapi orang yang sebenarnya yang tekun dan gigih dalam melakukan pekerjaannya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk memimpin Grand Town Hotel dan Waterboom. Ya, kurang lebih 9 tahun saya bergabung. Syukur alhamdulillah dari pihak direksi dan owner memberi kepercayaan itu, dan kepercayaan itulah yang dianggap itu adalah amanah. Dan mudah-mudahan karena namanya pekerjaan seperti ini, semua ada masanya. Ya, semua ada masanya. Jadi yang lebih penting itu adalah kita profesional dalam kerja. Kalau dikasih kepercayaan atau amanah, kita pegang teguh. Jangan, mudah-mudahan saya sampai sekarang memegang teguh amanah itu sehingga bisa sampai sekarang di sini. Kurang lebih 9 tahun, ya itu saya rasa bukan waktu yang singkat untuk memegang amanah seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang Grand Town Hotel Mandai, Grand Town Hotel Makassar dan Waterboom diberi kepercayaan untuk memanage. Ya, mudah-mudahan ke depan banyak atau tim-tim saya ada kader-kader yang bisa melanjutkan. Jadi saya rasa seperti itu. Yang jelasnya bahwa untuk mencapai suatu cita-cita bukan persoalan mudah, tapi yang jelasnya bahwa keinginan dan kemauan yang sangat besar, dengan syarat bahwa kita tidak boleh mencapai tujuan itu dengan mengorbankan orang lain. Ya, yang lebih penting itu adalah kita selalu di dalam tempat kerja adalah bagaimana kita membuat harmonisasi dengan tim tanpa melukai orang lain. Tapi kalau dalam tempat kerja, ya tetap kita prinsipnya adalah profesionalisme. Jadi yang salah, tidak ada istilah saudara, tidak ada istilah keluarga kalau di tempat kerja. Sama dengan di main bola, bahwa tidak mungkin kalau saudara atau bapak ambil bola kita tidak mau ambil. Artinya kalau memang salah ya kita anggap harus salah, karena kalau kita pilih-pilih kasih, maka disitulah hancurnya perusahaan. Jadi prinsip saya bahwa kalau di tempat kerja kita harus profesionalisme. Saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan perjalanan ke depan insya Allah lebih baik daripada saat ini, dan mudah-mudahan saya pribadi lebih bermanfaat untuk semua orang. Ya, karena hidup ini itu sangat singkat. Ya, kita cari modal kebaikan di mana-mana. Mudah-mudahan itu menjadi doa yang baik untuk saya dan keluarga dan semuanya, satu tim di sini, semuanya ke depan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira seperti itu. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya sampaikan sesuai apa yang telah saya laksanakan dan yang saya telah jalani. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan semua tim saya yang ada di Grand Town Hotel dan Grand Town Waterboom yang ada di belakang, ke depan mudah-mudahan banyak kader-kader yang jadi GM next time, mudah-mudahan insya Allah. Ya, itu harapan saya. Ya, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.